Assalamualaikum sahabat iman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah. Sahabat iman, suatu waktu Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabatnya. Beliau tiba-tiba melewati dua kuburan. Saat melewati dua kuburan itu, beliau bersabda, beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya kata beliau, penghuni dua kubur itu sedang diazab. Wa ma yu'adzabani min kabiri, dan kata beliau keduanya tidak diazab gara-gara dosa besar. Artinya sahabat iman, mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan itu gara-gara dosa kecil, bukan dosa besar. Artinya dosa yang dipandang remeh, dosa yang dipandang sepele, dosa yang sangat akrab dalam kehidupan setiap muslim sahabat iman, tapi ternyata sangat efektif mendatangkan azab kubur bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat iman, maka insyaallah tema pembahasan kita pada video kali ini adalah dua dosa yang dipandang sepele tapi cukup efektif mendatangkan siksa kubur. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya sahabat iman, agar apa yang kita niatkan pada kesempatan ini bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala thalabul ilmi yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya sahabat iman seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Semoga apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini dicatat oleh Allah dengan pahala thalabul ilmi yang sempurna. Sahabat iman, mari kita lanjutkan. Ketika Rasulullah tadi menjelaskan bahwa dua penghuni kubur itu sedang diazab, dan beliau katakan diazab bukan gara-gara dosa besar. Artinya gara-gara dosa yang dipandang sepele, dipandang remeh. Apa dua dosa itu kata beliau? Yang pertama, wa amma ahaduhuma. Adapun yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Dia diazab gara-gara dulu ketika dia di dunia la yastatiru minal baul. La yastatir minal baul itu sahabat iman ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama itu artinya ketika dia buang air kecil, dia tidak menjaga diri. Artinya dia melakukan di tempat yang sangat terbuka. Padahal ketika kita melakukan hal itu sahabat iman, adabnya dalam Islam itu harus kita lakukan di tempat yang tertutup. Tapi kita temukan ini sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana misalnya sahabat iman, coba Anda datang ke terminal. Di sudut-sudut terminal itu, Masya Allah, Anda dengan mudah bisa menyaksikan orang-orang, teman-teman kita, saudara kita, yang dengan mudah, dengan santai mereka buang air kecil di sudut-sudut terminal itu. Tanpa malu banyak orang yang melihat mereka. Ini yang pertama sahabat iman. Makanya tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa dosa itu adalah dosa sepele, bukan dosa besar, tapi bisa mengundang azab kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi makna yang pertama sahabat iman, la yastatir minal baul itu adalah ketika buang air kecil, dia tidak menjaga diri, tidak melakukan di tempat yang tertutup. Yang kedua sahabat iman, makna la yastatir minal baul yang kedua adalah dia tidak menjaga dirinya dari percikan air seni. Ini juga kita temukan di banyak tempat sahabat iman. Ketika buang air kecil tidak peduli, boleh jadi ada percikan air seninya yang mengenai pakaiannya, dia tidak peduli dengan itu. Padahal di dalam Islam kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa menjaga diri dari itu. Pakaian kita harus kita jaga dari percikan itu. Nah maka sahabat iman, ini persoalan sederhana memang, sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak dipandang remeh oleh kita dan saudara-saudara kita, tapi ini sangat efektif mendatangkan azab kubur. Na'udzubillahi min dzalik, seperti yang dikatakan Rasulullah tadi. Itu makna yang kedua sahabat iman. Lalu makna yang ketiga dari la yastatiru minal baul itu adalah tidak istinja. Tidak istinja itu artinya bahasa kita, mohon maaf ya, tidak cebok.
tidak bersih-bersih. Artinya begitu selesai buang air seni, begitu selesai buang air kecil, langsung tanpa cebok, tanpa kita cuci, tanpa kita bersih-bersih, langsung saja kita menggunakan pakaian kita seperti semula. Artinya masih ada, bekas air seni itu masih ada, dan itu tidak dicuci sama sekali. Itu termasuk bagian daripada la yastatiru minal baul. Dan ini sering-sering kita temukan di banyak jalan-jalan, sahabat iman. Ketika orang sudah kebelet pengen pipis, tinggal turun saja dari mobil, hadap ke mobil misalnya, setelah itu buang air kecil dengan seenak hatinya, setelah itu tanpa cebok, tanpa beristinja, tanpa bersih-bersih, sudah selesai. Nah, itu termasuk bagian daripada la yastatiru minal baul wa na'udzubillahi min dzalik. Dipandang remeh sahabat iman, tapi cukup efektif mendatangkan azab kubur wa na'udzubillah. Lalu apa dosa yang kedua sahabat iman? Dosa yang kedua kata Rasulullah, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, dosa yang kedua yang mengakibatkan kedua penghuni kubur itu sedang diazab kata Rasulullah adalah, dulu ketika dia di dunia, orangnya suka mengadu domba. Orangnya tidak menjaga hubungan silaturahim antara dua saudaranya. Dia mengatakan A kepada saudaranya yang lain, dan dia mengatakan B kepada saudaranya yang lain. Sehingga gara-gara perkataannya yang tidak sama ini, kedua saudaranya itu kemudian berantem. Kedua saudaranya itu kemudian tidak berdamai, tidak bisa berdamai. Artinya mereka bentrok. Nah, itu namanya yamshi bin namimah. Ini juga hal yang sepele, tapi sering sekali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat iman. Nah, oleh sebab itu yang harus kita perhatikan di sini, jangan sampai kedua dosa ini menjadikan kita termasuk bagian dari orang-orang yang akan diazab oleh Allah di hari kiamat kelak. Karena azab kubur itu sahabat iman itu enggak melalui hisab. Apa yang saya katakan atau apa yang saya maksud dengan tidak melalui hisab? Kalau azab di akhirat itu melalui hisab sahabat iman. Artinya melalui hisab itu ketika amal ibadah Anda, timbangan pahalanya masih lebih besar ketimbang daripada timbangan dosa Anda, maka Anda boleh jadi terhindar dari siksa neraka. Tapi yang namanya dikubur, dosa apapun yang sudah Anda lakukan, Anda pasti akan temukan di sana balasannya, akibatnya. Jadi jangan dipandang remeh ya sahabat iman. Ini memang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita sesama muslim, dan juga boleh jadi bahkan kita sendiri yang pernah bahkan sering melakukan hal itu. Sahabat iman, mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya, peringatan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan demikian insya Allah kita senantiasa selalu bisa menjaga diri kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian sahabat iman dari saya Ahmad Husain, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.